Kalau imamnya nggak kunut, ya jangan kunut. Karena makmum ini ikut imam. Kalau yang hadis sahih tidak. Kalau yang hadis sahih tidak. Dan beliau pernah kunut subuh itu pada saat kunut nazilah. Ya, di mana ada penyerangan atau pembunuhan 70 sahabat. Imam Ahmad mendhaifkan hadis tentang kunut subuh, Imam Syafi'i menghasankannya, gitu kan? Dan keduanya ulama besar nih. Keduanya ulama besar. Dan pernah Imam Ahmad ditanya, waktu itu Imam Ahmad ini pernah jadi muridnya Imam Syafi'i ya. Setelah mereka jadi bubar, maksudnya bukan bubar, berpisah maksud saya ya, berpisah. Imam Syafi'i tinggal di Mesir, Imam Ahmad tinggal di Irak, maka murid-murid Imam Ahmad menjalankan banyak yang disampaikan oleh beliau sebagai fatwa. Lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat yang beriman, dalam video kali ini kita akan membahas secara mendalam tentang hukum kunut subuh menurut sebagian pandangan ulama atau ustadz. Apakah kunut subuh itu hukumnya wajib, sunnah, atau bahkan bid'ah? Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita dengarkan pendapat yang pertama. apakah hukumnya kunut subuh? Bolehkah seorang makmum kunut? Ini sudah sering ditanya. Kunut teman-teman sekalian. Kalau imamnya kunut, antum kunut. Ini khilaf diantara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Imam Ahmad mendhaifkan hadis tentang kunut subuh, Imam Syafi'i menghasankannya, gitu kan? Dan keduanya ulama besar nih. Keduanya ulama besar. Dan pernah Imam Ahmad ditanya, waktu itu Imam Ahmad ini pernah jadi muridnya Imam Syafi'i ya. Setelah mereka jadi bubar, maksudnya bukan bubar, berpisah maksud saya ya, berpisah. Imam Syafi'i tinggal di Mesir, Imam Ahmad tinggal di Irak, maka murid-murid Imam Ahmad menjalankan banyak yang disampaikan oleh beliau sebagai fatwa. Lalu sempat muridnya bertanya, "Hai Imam, kalau kami sholat di belakang orang-orang yang madhab Syafi'i, apakah kami kunut?" Kata Imam Ahmad, "Kalau kau tidak mau kunut, jangan ikut sholat." Artinya harus kunut. Hormatin orang itu, karena ini hadis masih diperselisihkan, tapi hadisnya ada. Beda hadis maudhu ya, hadis bohong itu baru lain, gitu kan? Tapi kalau antum mau ngamalin sementara antum sendirian, antum sholat, memang orang jemaah sudah faham, antum jadi imam, silakan, juga nggak masalah. Jadi orang bisa saling menghormati, gitu kan? Tapi yang jelas khusus untuk kunut yang tidak diperselisihkan adalah kunut witir. Ini sayangnya di Indonesia kita tinggalin. Kita kalau terawih jarang kunut. Biasanya 10 terakhir baru kita kunut. Itu di Masjid Haram tuh tiap malam mereka kunut. Karena memang hadis yang sahih tidak diperselisihkan adalah kunut di witir. Dengan bacaan kunut yang sama ya. Bacaan kunut yang sama, cuma ditambahkan dengan doa-doa. Dan juga perlu kita luruskan sekalian, teman-teman sekalian. Ada sebagian orang yang menyebarkan kalau kunut itu di tengah-tengah harus menghilangkan suara. Ini sama sekali tidak ada panduannya. Jadi kunut baca-baca semua sekalian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik sampai habis ini mereka kecilin suara. Kalau ditanya kenapa, mereka juga nggak punya jawaban, gitu kan? Jadi semua saya jangan baca kunut semua sekalian. Karena itu kan memang disunnahkan oleh Nabi SAW. Itulah tadi pendapat yang sudah disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah tentang kunut subuh. Selanjutnya mari kita dengarkan pendapat dari Ustadz Syafiq Rija Basalamah tentang bagaimana hukum kunut subuh. Berkaitan dengan kunut, kita lihat di negeri kita ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Yang berkunut mereka ikut mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Yang berkunut, yang tidak kunut ikut mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah. Maka kita lihat orang yang berkunut mazhabnya Syafi'i, dan mereka punya dalil. Bagaimana kalau kita sholat bermakmum kepada orang yang kunut? Ikut kunut. Kalau imamnya nggak kunut, ya jangan kunut. Karena makmum ini ikut imam. Jangan mau jadi imam antum di belakang, imam itu di depan. Jadi kalau imamnya kunut, kunut. Imamnya nggak kunut, nggak usah kunut. Terus bagaimana kalau orang yang berpandangan dengan madhab Syafi'i kemudian dia lupa kunut? Dalam madhab Syafi'i disunnahkan sujud sahwi ketika dia lupa sama kunut. Demikianlah tadi pendapat yang sudah disampaikan oleh Ustadz Syafiq Rija Basalamah. Selanjutnya mari kita dengarkan pendapat dari Ustadz Adi Hidayat mengenai bagaimana hukum kunut subuh. Imam Syafi'i kunut, Abu Hanifah dan muridnya tidak. Begitu sampai ke tempat Imam Abu Hanifah, murid Imam Syafi'i mengatakan, ketika Imam Syafi'i diminta jadi imam, "Syekh, tafadhal, taumu bin nas, tusalli bin nas, Anda jadi imam."
Murid Imam Syafi'i mengira Imam Syafi'i akan kunut. Mereka mengatakan pendapat kita akan unggul di sini. Tapi ternyata ketika sholat subuh, Imam Syafi'i tidak kunut. Tidak kunut. Apa kata muridnya setelah sholat? Syekh, lima lam taknut, kenapa anda tidak kunut? Kata beliau, saya menghormati pendapatnya Imam Abu Hanifah yang berlaku di tempat ini. Masya Allah. Imam Syafi'i kunut, tapi ketika berkunjung di tempat yang tidak kunut, beliau tidak mempraktikkan kunut. Imam Ahmad bin Hanbal juga, Masya Allah, beliau kunutnya nazilah, tapi ketika beliau berada di tempat Imam Syafi'i, beliau kunutnya kunut seperti biasa, bukan nazilah lagi. Jadi di sini indah sekali. Para ulama soleh, hafal Quran, menulis kitab hadis, dekat dengan Allah, saling menghormati satu sama lain. Walaupun beda pendapat, tapi masih bisa minum teh sama-sama, tersenyum sama-sama, dan ada dalam kebaikan. Itulah tadi pendapat yang sudah disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat tentang bagaimana hukum kunut subuh. Selanjutnya, mari kita dengarkan pendapat yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Bagaimana hukumnya membaca doa kunut dalam sholat subuh? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang tidak berkunut itu mudah ingatnya. Yang paling tua dengan yang paling kecil. Nah, jadi lampang metal. Hanafi paling tua, Hambali paling kecil. Itu tidak berkunut. Kenapa di Makkah tidak berkunut? Karena di Makkah itu orang Makkah Madinah mazhabnya Hambali. Itu sebabnya kenapa Makkah Madinah tak berkunut. Tapi Syafi'i dan Maliki berkunut. Saya 2 tahun di Maroko. Maroko itu pakai kunut subuh. Sama macam di Indonesia pakai kunut subuh. Nah, maka bagi imam tinggal memilih apakah Hanafi, Hambali atau Syafi'i, Maliki. Saya condong berkunut. Saya kalau sholat di masjid saya berkunut. Tapi saya tidak menyalahkan orang yang tak berkunut selama tak keluar 4 mazhab. Sekarang yang jadi masalah kalau kita jadi makmum, ini imam. Datang orang bertanya kepada Imam Hambali, "Hai Imam Hambali, ya, saya ikut kamu tak berkunut subuh." "Mantap, kamu tak berkunut?" "Ya, sama macam saya." "Bagaimana kalau saya sholat subuh ternyata imam saya bermazhab Syafi'i, imamnya berkunut, apa sikap saya?" Kata Imam Hambali, "Kalau imammu berkunut, angkat tanganmu, ucapkan amin." Demikianlah tadi pendapat yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad mengenai bagaimana hukum kunut dalam sholat subuh. Selanjutnya mari kita dengarkan pendapat yang terakhir yang akan disampaikan oleh Buya Yahya. Doa kunut dalam sholat subuh itu adalah sunnah yang sangat diharap di dalam madhab kita, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Madhab lain mengatakan tidak sunnah seperti madhab Imam Abu Hanifah. Jika ada orang tidak kunut lalu katanya dia ingin ikut Imam Abu Hanifah, ya orang benar, baik, nggak salah. Tapi kalau ada orang tidak kunut menyalahkan madhab Imam Syafi'i, dia telah salah. Imam Syafi'i juga pakai hujjah kok. Jadi kalau ada orang tidak kunut mengikuti Imam Abu Hanifah, taklid Imam Abu Hanifah adalah benar. Tapi kalau dia ikut kunut, dia meninggalkan kunut lalu mencaci yang kunut, dia salah. Karena Imam Syafi'i dengan hujah-hujahnya. Nah, kunut itu doanya adalah doa kunut jelas, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait sampai akhir. Cuman bagi siapapun yang tidak bisa menghafal kunut, maka jangan sampai Anda, karena Anda ikut madhab Imam Syafi'i, jangan sampai ketinggalan keutamaan kunut. Maka Anda bisa membaca doa apa saja. Barangkali karena Anda takut diketahui tidak hafal, ya jangan keras-keras deh, baca aja Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi Anda tetap berdiri untuk kunut. Jadi kami perlu sampaikan, dan perlu kita berpegang dengan madhab supaya kita tidak gampang terombang-ambing. Biarpun setelah itu kita mandang madhab lain adalah benar, kita tidak perlu menyalahkan, tapi berpegang dengan madhab itu penting supaya istiqomah. Jangan sok tahu, "Wah, ini saya bisa begini." Tidak. Anda sekali lagi Syafi'i, kunut adalah sunnah, bukan wajib tapi sunnah, tapi sangat dihimbau. Maka dalam keadaan apapun hendaknya Anda tetap kunut. Kalau Anda tidak hafal, Anda baca doa yang lain, doa apa saja. Nama kunut artinya juga mengadu, memohon. Doa termasuk di antara ada doa Rabbana atina fid dunya. Bahkan kalau jadi imam pun karena dia nggak hafal kunut, hafalnya Rabbana atina, ya sah-sah saja kok. Demikianlah tadi pendapat dari para ustadz tentang hukum kunut subuh. Jadi bisa kita simpulkan bahwa siapapun boleh melaksanakan kunut sesuai dengan mazhabnya masing-masing.
Jangan jadi permasalahan kunutnya, yang jadi masalah adalah sholat dan tidaknya. Mari kita agar lebih bijak menyampaikan atau menerima pendapat dari masing-masing ustadz. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.